kita, Pak Sutejo, mewakili dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan materi yang akan disampaikan yaitu pengkajian keperawatan jiwa. Baik Bapak, kontrak waktu yang akan kita lakukan nanti 1 jam, mulai dari pukul 13 sampai dengan 14, di mana nanti 15 menit terakhir waktu dipergunakan untuk sesi tanya jawab atau diskusi bersama teman-teman mahasiswa. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, diperbolehkan mengirim pertanyaan melalui chat atau juga bisa bertanya dengan cara open mic Zoom. Baik, Bapak Pak Sutejo, apakah sudah siap? Sudah, Mbak Ayu. Oke, boleh langsung dimulai saja nih Pak. Ini saya bantu share screen kan atau bagaimana? Oke. Ya, saya langsung saja ya, biar lebih memudahkan. Makasih Pak Tejo, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayunda. Pada siang hari ini sebetulnya terkait dengan jadwal pembekalan, terutama untuk keperawatan jiwa, khususnya untuk saya ini masuk besok ya. Tapi berhubung kebetulan hari Rabu dan hari Kamis, ini ada tugas yang bersamaan, sehingga saya minta dikondisikan masuk pada siang hari ini. Ya, ini mahasiswa program studi Sarjana Terapan Keperawatan Professionals, terutama di mahasiswa tingkat 3 semester 5, yang tentu pembekalan pada siang hari ini kita mereview kembali ya. Jadi mereview, mengingat-ingat kembali terutama bagaimana pemahaman saudara tentang pengkajian keperawatan jiwa. Perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan praktek di tahap akademik ini akan dilaksanakan selama 3 minggu ya. Jadi 2 minggu di Rumah Sakit Jiwa Gracia, kemudian 1 minggu di Jiwa Komunitas. Tentu dalam pelaksanaan praktek, karena Anda sudah dibekali dengan konsep teori, harapannya ketika praktek di lapangan ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk mencoba menerapkan ya konsep-konsep yang ada, terutama bagaimana memahami tentang asuhan keperawatan jiwa, khususnya kasus gangguan jiwa maupun kasus psikososial. Walaupun sebetulnya di tahap pendidikan professionals ya nanti juga Anda akan lebih jauh lagi menganalisis kasus yang akan didapatkan, terutama ketika memasuki stase di keperawatan jiwa. Ya, jadi sifatnya siang hari ini lebih banyak mereview kembali ya, karena memang dari apa yang saya amati di beberapa angkatan, pemahaman dari asesmen awal di pengkajian keperawatan ini sangat penting sekali ya. Jadi sebetulnya sudah ada format yang akan digunakan besok ketika praktek, walaupun pada kondisi di lapangan masih saja ditemukan mungkin mahasiswa masih bingung ya ketika mengkaji aspek, terutama di pengkajian status mental, ini kira-kira hal apa yang harus saya tanyakan ya. Jadi nanti kita sama-sama mencermati kembali, dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayunda, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya. Pengkajian keperawatan jiwa ini tidak lepas bagaimana kemampuan saudara ketika menggali data ya, terutama tidak hanya data dari hasil wawancara, tetapi data kaitannya dengan hasil observasi ya. Nah, tentu ada beberapa aspek yang perlu kita gali, tidak hanya sebatas data secara umum ya. Di sini ada identitas pasien, alasan masuk, riwayat kesehatan sekarang ya. Ini saya rasa ini semua sama. Kemudian faktor pencetus, pendukung ya. Nah, ini yang paling penting, bagaimana Anda bisa mengkaji kaitannya dengan aspek-aspek, terutama bagaimana riwayat kondisi keluarga ketika ada indikasi faktor keturunan ya. Kemudian bagaimana riwayat kesehatan sebelumnya ketika pasien gangguan jiwa ini rata-rata adalah pasien yang relapse ya, jadi yang kambuh berulang kali ya. Termasuk nanti kaitannya dengan penilaian terhadap stresor ya. Di sini kita akan coba identifikasi stresor yang muncul pada pasien, kemudian responnya apa saja, baik dari sisi respon secara kognitif, afektif, ya, fisiologis, kemudian perilaku dan juga sosial. Kemudian sumber coping, mekanisme coping, pengkajian fisik
Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa kok di keperawatan jiwa ada pengkajian fisik? Nah, ini jangan sampai dilupakan. Ya, seolah-olah ketika Anda praktek di praktek klinik di keperawatan jiwa, aspek fisiknya diabaikan. Jadi kalau nanti ada kasus terutama pasien gangguan jiwa, terutama di rumah sakit jiwa, ditemukan keluhan atau kondisi fisik, tetap kita angkat ya, supaya tentu bisa kita lihat bahwa asuhan keperawatan ini bersifat holistik ya, biopsikososial spiritual ya, termasuk pengkajian psikososial. Kemudian selain itu juga ada pengkajian status mental ya, 14 item penilaian pengkajian status mental harus dikuasai, dan tentu tidak hanya dari hasil observasi, kita juga perlu melakukan wawancara. Kemudian kebutuhan persiapan pula terkait dengan research planning, pemahaman pasien tentang kondisi perawatan yang dia dapatkan, pemeriksaan penunjang, terapi medis kaitannya dengan program terapi yang diberikan, termasuk juga nanti di sini ada penilaian skor kategori pasien, ya kaitannya dengan nanti apakah pasien mempunyai resiko yang cukup tinggi, entah itu pelaku kekerasan atau mungkin sudah ke arah kondisi resiko bunuh diri. Yang pertama, identitas pasien. Ya, jelas ini identitas pasien secara rinci ditanyakan atau kita bisa melihat dari rekam medis. Ya, jadi daripada pasien ditanya bolak-balik umurnya berapa, pendidikannya apa, ya silakan nanti di dalam pelaksanaannya saudara bisa meminta pendampingan dari pembimbing lapangan untuk bisa melihat data catatan rekam medis, ya. Kemudian untuk nama, alamat ya, karena kaitannya dengan penyusunan laporan kasus, tentu untuk menjaga identitas atau kerahasiaan pasien cukup dicantumkan nama inisialnya saja. Alamat pun juga demikian ya, alamat singkatnya saja di mana ya. Kemudian informan ya, termasuk sebetulnya di dalam pengkajian identitas ini perlu juga dimasukkan data penanggung jawab ya, mungkin hubungan dengan pasien ya, entah itu suami istri, anak, keluarga dan lain sebagainya, kemudian pekerjaannya apa, pendidikannya apa ya, sehingga kita bisa melihat bahwa support system di dalam pendampingan pasien di rumah sakit jiwa ini memang sangat diperlukan. Karena apa? Karena perawatan yang dilakukan tentu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, sehingga pembiayaan termasuk apakah pasien ini mempunyai jaminan kesehatan atau tidak, ini juga perlu digali ya. Tanggal masuk dirawat ya, tentu agak berbeda ketika kita lihat bahwa situasi yang terjadi di rumah sakit jiwa ketika pasien masuk ke IGD ya, dari IGD ini tidak langsung masuk ke bangsal biasanya, atau biasanya sebelum di IGD itu pasien di poli dulu ya, datang ke poli, ternyata ada beberapa kondisi yang mempertimbangkan bahwa pasien ini membutuhkan suatu perawatan lebih lanjut, itu biasanya langsung dibawa ke IGD, dari IGD kemudian ke bangsal akut ya. Kenapa di bangsal akut ya, bangsal akut atau bangsal gaduh gelisah ini untuk bisa melihat bagaimana kondisi dari pasien itu sendiri ya, apakah masih gaduh gelisah ataukah masih ada potensi-potensi untuk membahayakan diri sendiri, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum pasien pindah ke bangsal maintenance ya. Sehingga nanti ketika Anda praktek, terutama praktek di bangsal maintenance, sudah bisa kelihatan bagaimana kronologis ketika mulai pasien masuk sampai dengan kondisi saat ini. Bisa jadi berbeda ya, ketika masuk di IGD pasien ngamuk-ngamuk, marah-marah, mungkin saat di bangsal maintenance kondisinya berbeda, mungkin tidak lagi muncul kekerasan ya, pelaku kekerasan barangkali yang sekarang kelihatan mungkin halusinasinya dan lain sebagainya, sehingga memang perlu diperjelas bagaimana runtutan kejadian dari mulai pasien masuk sampai dengan Anda melakukan pengkajian. Ya, alasan masuk tentu menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya ketika pasien ini didampingi, dibantu oleh keluarga atau dibawa dari rumah, dari masyarakat ke rumah sakit jiwa. Ya, mungkin di rumah ngamuk-ngamuk, marah-marah, merusak barang, lingkungan dan lain sebagainya, atau tidak mau keluar rumah, perawatan diri jelek dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian di alasan masuk ini juga ada diagnosis medis. Ya, ini sudah pernah disampaikan sepemahaman saya oleh Dr. Wikan ya, waktu itu dosen tamu dari Gracia, tentang bagaimana aspek medis pada pasien gangguan jiwa.
Walaupun ini ranah yang bukan menjadi kompetensi saudara sebagai seorang calon nurse generalis, tapi paling tidak Anda paham dari pembagian 5 aksis ini perlu kita lihat kembali, karena biasanya ada keterkaitan. Ya, biasanya di aksis 3 atau 4 ya. Mungkin ada masalah keluarga, ada penyakit fisik ya, kemudian ada kondisi-kondisi putus obat dan lain sebagainya. Jadi minimal kita bisa kaitkan bagaimana data-data yang ditemukan, dirumuskan oleh dokter, oleh medis ya, dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar ketika saudara menggali faktor predisposisi maupun faktor presipitasi. Ya, ini juga sama ya, riwayat kesehatan sekarang adalah kondisi sekarang pada saat Anda melakukan pengkajian. Ya, jadi bukan lagi Anda mindahkan data dari rekam medis ke dalam laporan kasus saudara. Ya, sehingga saya sarankan janganlah terburu-buru langsung buka status pasien. Ya, coba gali dulu masalahnya apa, datanya apa. Artinya bahwa data dari rekam medis ini sebagai data untuk Anda memvalidasi ulang. Ya, apalagi kalau di rumah sakit jiwa, mungkin besok ya praktek tidak hanya saudara ya, bahkan ini ada mahasiswa praktek profesi nurse juga melakukan asuhan keperawatan, ya salinglah bekerja sama kalau memang kasus itu dikelola bareng-bareng. Ya, jadi tidak bolak-balik ditanya lagi ya, sehingga membuat pasien jadi tidak nyaman, bahkan saya rasa ini menjadi stresor ketika pasien berulang kali digali masalahnya apa. Kemudian keempat adalah faktor presipitasi atau faktor pencetus. Ya, faktor pencetus ini adalah stresor yang menyebabkan kenapa pasien mengalami perubahan perilaku. Ya, kita tahu bersama bahwa ada 3 faktor di dalam aspek presipitasi maupun predisposisi ya. Bedanya kalau predisposisi itu waktunya lebih dari 6 bulan ya. Kalau presipitasi kurang dari 6 bulan. Ada 3, ada biologis, psikologis, ada sosial. Biologis ya, kalau memang kondisi ini kurang dari 6 bulan, biasanya kaitannya dengan putus obat. Ya, ini pasien apakah ada gejala putus obat, dia nggak mau minum obat karena mungkin sudah bosan, nggak ada yang nganter, dan lain sebagainya. Psikologis, adakah pengalaman tidak menyenangkan, ya, pengalaman trauma, ya, termasuk sosial. Ya, 1 bulan terakhir ini dia habis di PHK misalkan, atau habis bercerai dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak membingungkan, yang dilihat adalah batasan perbedaan rentang waktunya antara faktor predisposisi dengan faktor presipitasi. Ya, ini juga sama. Nah, kalau di biologis jelas ya, kalau genetik itu kan sudah berangsur lama. Ya, apakah ada faktor keturunan dalam keluarga, ataukah mungkin juga pasien mengalami penyakit fisik ya, saat kecil mungkin ada gangguan misalkan epilepsi, atau pasien pernah pada saat kecil beberapa tahun yang lalu dia mengalami trauma, itu juga bisa dimasukkan. Kepribadian ya, ini kepribadian tentu ada indikasi pasien mungkin cenderung tertutup ya. Kemudian secara sosial beberapa kasus mungkin pasien tidak tamat sekolah, tidak bekerja ya, kemudian juga mungkin belum menikah ya. Ini bisa diidentifikasi supaya bisa dibedakan apakah ini masuk faktor presipitasi atau faktor predisposisi, karena sama-sama ada 3 ya, biologis, psikologis maupun sosial. Kemudian riwayat kesehatan sebelumnya, ya. Tentu pertanyaan kepada pasien bukan ditanya Bapak apakah sebelumnya mengalami gangguan jiwa apa tidak ya, karena tentu beberapa kondisi pasien ada insight-nya sudah bagus, ada juga dia nggak ngerasa, sehingga kenapa dia dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Yang perlu kita gali dari data rekam medis ini pasien apakah sudah pernah dirawat sebelumnya ya, tentu kalau di rumah sakit jiwa kan dia gangguan jiwa ya, kapan, tahun berapa ya, ini perlu dijelaskan. Jadi walaupun format pengkajian dalam bentuk checklist ya, tentu harus dinarasikan setiap informasi yang didapatkan baik dari catatan rekam medis maupun dari pasien langsung, atau mungkin ketika saudara bertemu dengan anggota keluarga ya. Kalau ada informasi bahwa pasien sudah pernah dirawat sebelumnya, mungkin dia putus obat ya, kenapa dia sampai putus obat ya, apakah dari faktor internal atau mungkin dari faktor eksternal. Dari faktor internal mungkin dari pasien merasa sudah sembuh, merasa bosan, obat nggak ada gunanya, atau dari faktor eksternal ketika keluarga tidak memberikan dukungan secara penuh. Ya, ini juga perlu digali. Kemudian kesehatan keluarga, ditanya apakah ada anggota keluarga yang sama-sama juga mengalami kondisi yang sama atau pernah dirawat juga di sini. Ya, karena beberapa kasus tidak semua pasien dirawat di rumah sakit jiwa Gracia, ya mungkin juga sempat mondok di rumah sakit
di RSUP Sarjito ya. Kita tahu juga di sana ada bangsal jiwa. Atau mungkin ada yang di panti rehabilitasi ya, di Jogja itu ada namanya Puri Nirmala. Atau ada yang kontrol ke psikiater ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Kemudian genogram di panduan juga sudah ada ya. Tolong buat genogram ini minimal 3 generasi. Pak, kalau keluarganya atau mungkin pasien ini lupa bagaimana? Ya, tentu itu akan jadi pertimbangan. Tapi kenapa perlu dijelaskan minimal 3 generasi tadi ada keterkaitan dengan ada tidaknya faktor genetik. Atau ini saya kemarin ya habis mendampingi mahasiswa ya, mungkin dengan teman-teman di klien itu ada satu keluarga ya 8 anggota keluarga nomor 4 sampai nomor 8 itu semua gangguan jiwa. Ini bisa dicatatan bahwa memang kondisi-kondisi tertentu dalam satu keluarga memungkinkan sekali mereka mengalami kondisi gangguan jiwa yang sama. Ya, dan ingat buat genogram ada aturannya ya. Jadi jangan menggunakan simbol-simbol yang hanya dipahami diri sendiri. Dilihat bagaimana tanda ketika atau simbol misalkan bercerai, tinggal satu rumah ya, kemudian ada gangguan fisik yang lainnya juga perlu kita tampilkan di situ. Kemudian berikutnya penilaian terhadap stresor. Ya. Tadi stresor itu bagian dari faktor presipitasi. Jadi kalau tadi faktor presipitasi pencetusnya dia putus obat, misalkan ya, putus obat 1 bulan yang lalu itu masuk ke biologis. Bagaimana dari pemahaman tentang kognitif, fisiologis, afektif, perilaku sosialnya? Kognitif, apa yang dia pikirkan, dia pahami tentang putus obat? Tadi misalkan, saya ngerasa bahwa obat itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, ya. Fisiologisnya gara-gara dia putus obat, apa dampaknya? Sampai mungkin nggak bisa tidur, ya. Kemudian afektifnya, pasien mungkin murung, perilakunya jadi dia ngomong sendiri, halusinasi, ya. Sosialnya justru dia membatasi interaksi dengan orang lain. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa satu stresor hanya gara-gara pasien putus obat itu memunculkan beberapa masalah keperawatan. Ya, bisa nanti muncul ke halusinasinya, bisa muncul ke isosnya, mungkin kognitifnya ada juga kaitannya dengan persepsi negatif, jadi dia harga diri rendah. Ya. Dan ingat tadi tidak hanya satu stresor ya, kalau saya bayangkan pasien gangguan jiwa ini sangat kompleks sekali permasalahannya, tidak hanya satu stresor saja. Sumber coping ada 4 ya, ada personal ability, ada material asset, ada social support, ada positive belief ya. Ini yang perlu digali. Kemampuan personal, kalau pasien ini sudah pernah dirawat sebelumnya, ya tentu dia sudah punya kemampuan-kemampuan yang pernah diajarkan oleh perawat. Ditanya, kalau ini pasiennya halusinasi, tanyakan, ya Ibu sebelumnya pernah nggak Bu diajarkan cara mengusir suara-suara ketika suara-suara itu datang? Oh, pernah. Tanyakan apa yang sudah dia dapatkan, ya. Kemudian ditanya juga sudah coba atau belum, bagaimana manfaat atau keefektifannya. Kemudian material aset ini berkaitan dengan sumber pembiayaan. Ya, sekarang sebagian besar ya dengan kebijakan BPJS ini bisa mengcover perawatan pasien di rumah sakit jiwa, dan ini sangat membantu untuk meningkatkan coping pasien. Jangan-jangan pasien sudah stres ya, jangan sampai dia sudah stres ngurusin masalah dia juga mikirin biaya perawatan yang mungkin tidak sedikit karena perawatannya jangka panjang. Kemudian sumber dukungan keluarga, orang-orang terdekat, ya perawat, pasien yang dalam satu ruangan, ya karena semakin banyak sumber dukungan yang didapatkan, ini juga bisa meningkatkan sumber coping pasien. Keyakinan positif, ya tentu kita harus kembangkan, kita harus motivasi bahwa pasien ini nggak akan selamanya di rumah sakit jiwa. Ya, dia punya harapan ketika dia pulang, dia kembali ke rumah, mungkin yang tadinya di PHK, dia balik besok mau kerja, mungkin mau nikah, atau mungkin mau melakukan sesuatu yang sifatnya bisa mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat. Ya, mekanisme coping, jelas kalau pasien gangguan jiwa ini copingnya maladaptif, ya maladaptif. Tentu yang perlu kita identifikasi seperti apa. Ya, apakah kalau pasiennya ternyata resiko pelaku kekerasan, ya ini ada indikasi dia mencintai diri sendiri, ya, atau mungkin pasiennya HDR, ya harga diri rendah, ya mungkin dia regresi, ya jadi mundur, ya. Identifikasi juga sumber mekanisme copingnya apa saja. Pengkajian fisik tadi yang sudah saya sampaikan, jangan abaikan kalau memang pasien mengalami keluhan fisik. Ya, jadi kalau pasien tiba-tiba ini kok dapat amlodipin, ini kok dapat
injeksi insulin perlu dicurigai ya, artinya bahwa pasien bisa jadi dia mengalami gangguan fisik ya, gangguan fisik. Jadi tidak hanya sekedar keadaan umum maupun tingkat kesadarannya, tapi juga di sini ada keluhan fisik. Ada nggak keluhan fisiknya? Pasiennya itu nggak mandi berbulan-bulan, ya, skabies, gatal-gatal semua. Ya, apakah kita abaikan untuk integritas kulitnya? Atau pasiennya hipertensi, ya, ditensi, tensinya 180 misalkan, sampai mungkin dia pusing dan lain sebagainya. Tentu kan ini juga perlu ada satu tindakan perawatan terkait dengan keluhan fisik yang dirasakan oleh pasien, ya. Kemudian, nah ini yang paling penting juga untuk pengkajian psikososial, ya, karena besok tadi saya sampaikan di awal bahwa target asuhan Anda ini tidak hanya di rumah sakit jiwa, tetapi juga di jiwa komunitas. Terutama di jiwa komunitas adalah pasien-pasien dengan gangguan fisik, ya, atau penyakit fisik kronis yang mengalami dampak secara psikososial. Pasien DM nggak sembuh-sembuh, ya, kemudian dia ada luka, atau pasien stroke yang tadinya dia apa-apa bisa sendiri kemudian harus dibantu oleh orang lain, tentu ini dampaknya akan mempengaruhi konsep diri, entah itu ke citra tubuhnya, ya, atau gambaran dirinya, atau identitas, peran, ideal diri, atau ke harga dirinya. Bagaimana persepsi terkait dengan kemampuan yang dia miliki. Jangan-jangan dia merasa malu, ya, merasa tidak percaya diri, merasa tidak berharga. Kemudian hubungan dengan keluarga dan masyarakat, ya, ini bagaimana proses interaksi di dalam masyarakat atau di dalam keluarga itu sendiri, ya, siapa orang terdekat, ya, apakah pasien mengikuti kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat, ya. Kemudian spiritual. Nah, spiritual tentu tidak hanya ditanya ini pasien agamanya apa, ya, tapi beberapa kasus sampai digali, ya, karena bisa jadi pasien mengalami distress spiritual, ya. Bagaimana dia yakin bahwa dia punya Tuhan, bagaimana dia juga merasa bahwa dia punya kewajiban ketika dia sebagai seorang muslim, ya, mungkin dia sholat, ya, dia mengikuti kegiatan ibadah, dia yakin ketika dia sakit dia dapat cobaan, dapat ujian dan lain sebagainya, ya. Jadi harus digali, tidak hanya biasanya kalau mahasiswa agama Islam kemudian pasien tidak sholat, nah itu perlu diidentifikasi apa yang menyebabkan pasien demikian, ya, karena bagaimanapun tetap kita harus coba identifikasi secara lebih lanjut. Kemudian pengkajian status mental. Tadi saya sampaikan ada 14 item di dalam pengkajian status mental. Dan ingat tidak semuanya harus ditanyakan. Ada beberapa aspek yang cukup Anda observasi. Contoh penampilan fisik. Ini bisa dilihat gimana di pasiennya. Cek rambut, kulit, kuku, gigi kotor apa enggak, ya. Oh, giginya kotor, rambutnya panjang, tidak disisir, atau ada yang pasien perempuan pakai jilbab, jilbabnya nggak pernah diganti, dibuka jilbabnya ternyata banyak kutunya, rambutnya kotor, nggak pernah disampo dan lain sebagainya, ya. Jadi harus secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi kuantitas, ya, ditanya ibu mandi berapa kali sehari, oh 2 kali berarti bagus, padahal mungkin cuma disiram pakai air, ya, nggak pakai sabun, nggak sikat gigi, ya sama saja bahwa pasien mengalami defisit perawatan diri. Pembicaraan ini juga sama bisa dilihat, ya, apakah pasiennya bicaranya cepat, apatis pada pasien dengan HDR, ya, atau keras, ya, intonasinya, ya, karena pasien mengalami resiko perilaku kekerasan, ya, atau mungkin nggak nyambung sama sekali. Kemudian aktivitas motorik, ya, ini ada lesu, tik, tegang, grimesem, gelisah, tremor, agitasi kompulsif, ya. Jadi beberapa kasus pasien mungkin mencoba untuk mengulang gerakan-gerakan, ya, atau mungkin pasien gaduh gelisah, ya, atau mungkin pasien gemetar, atau pasien berulang kali ada perilaku tertentu, ya, pasien bolak-balik cuci tangan, ya, bolak-balik dia menggerakkan tangan ke atas. Nah, ini bisa diidentifikasi. Nah, ini penjelasannya, ya, di dalam panduan sebetulnya sudah ada, tinggal Anda menyesuaikan dari hasil observasi, ya. Tremor ini jangan-jangan pasiennya gara-gara mendapatkan terapi obat antipsikotik dalam jangka waktu yang cukup lama, ini namanya efek ekstra piramidal sindrom, ya. Jadi ngeces sambil tremor misalkan. Ya, atau pasiennya ini perilaku kekerasan, ya, bolak-balik mondar-mandir, ya, ekspresi wajah tegang dan lain sebagainya, ya. Jadi ini bisa diidentifikasi. Alam perasaan, ya, sedih, takut, putus asa, khawatir, gembira berlebihan, ini bisa kita tanyakan, ya. Makanya kenapa setiap kali kita ketemu pasien tanya,
Ibu, Bapak, bagaimana apa yang dirasakan hari ini? Bagaimana kabarnya? Ini bisa menggali alam perasaan pasien, ya. Kemudian afek, ya, afek ini bisa dilihat, ya, apakah tepat, tidak tepat, datar, tumpul, labil atau tidak sesuai. Ekspresi wajah bisa dilihat ketika dia cerita pengalaman dia ketika dia dibawa ke rumah sakit jiwa, mungkin kelihatan dia sedih, ya, atau mungkin dia nggak ada ekspresi ketika dia cerita bahwa dia baru saja di PHK, ya, atau mungkin harus diberikan stimulasi kuat baru dia menunjukkan satu respon tertentu. Nah, ini ya yang paling tepat kan di sini ketika diskusi hal yang menyenangkan, mungkin pasien tampak senyum, ya, atau mungkin ketika yang ceritakan dia menyedihkan, kelihatan dia murung, ya, bisa diamati, ya. Ini juga beberapa penjelasan di dalam pengkajian afek, ya. Jadi jangan sampai keliru. Di sini ada afeknya datar, tumpul, labil atau tidak sesuai. Ya, tadi perbedaannya, ya, beberapa kondisi mungkin nggak ada ekspresi sama sekali, atau mungkin dikasih respon dulu yang kuat, baru dia ada respon, ya, kemudian atau berubah-ubah, ya. Kemudian interaksi selama wawancara, ya, bermusuhan, curiga, ya, defensif, tidak kooperatif. Yang perlu diingat bahwa perbedaan di dalam kompetensi asuhan keperawatan jiwa, khususnya untuk gangguan jiwa, antara nurse dengan di tiga keperawatan adalah bagaimana ketika di D3 untuk kasus waham dan resiko bunuh diri tidak mereka jadikan sebagai target kompetensi. Nah, ini beberapa contoh curiga, ya, beberapa waham pasien, waham paranoid, ya, yang apa-apa mungkin ngerasa bahwa orang lain membahayakan, ya, orang lain mungkin nggak suka dan lain sebagainya. Ya, kemudian persepsi sensori ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya pasien halusinasi, ya, ditanya itu, ya, jenisnya apa, apakah mungkin penglihatan, pendengaran, isinya apa, waktunya kapan, ya, frekuensinya sering kadang-kadang, stres-stresnya pada saat apa ketika halusinasi itu muncul, respon apa yang dilakukan ketika halusinasi itu datang. Jangan-jangan dia masuk di fase comforting, ya, menyenangkan suara-suaranya, ya, makanya kalau disuruh dia menghardik, disuruh dia untuk mencoba menghilangkan, dia nggak akan mau, ya. Termasuk tindakan itu apakah bisa menghilangkan atau tidak, termasuk berhasil atau tidak, ini yang perlu kita gali, ya. Berikutnya ada proses pikir, ya. Di proses pikir di sini ada sirkumtansial, tangensial, blocking, rimming, kehilangan asosiasi, flight of idea, atau perseverasi, ya. Ada yang muter-muter dulu, ya. Ada yang mungkin apa namanya sudah muter-muter berbelit-belit, ya, tapi nggak sampai tujuan, nggak ada hubungannya satu kalimat dengan kalimat lain, melompat-lompat, atau tiba-tiba ketika diajak bicara diem, ya, blocking dia, ya. Jadi bisa dilihat ketika Anda melakukan wawancara. Makanya tadi di awal, untuk penilaian status mental bisa dari hasil pengamatan atau bisa Anda gali dari hasil wawancara. Isi pikir, ya, isi pikir ini sebetulnya lebih ke arah apakah pasien teridentifikasi mengalami waham atau tidak, ya. Kita ingat waham itu suatu bentuk keyakinan menetap tidak tergoyahkan tapi tidak rasional, ya. Ini beberapa, ya. Obsesi, fobia, depersonalisasi, ide yang terkait, hipokondria, somatik, ya, merasa pasien mungkin ada satu benda di dalam tubuhnya, merasa sudah meninggal, merasa seorang nabi, ya, merasa sebagai presiden, ya, atau di sini ada waham bizar, ya, sisi pikir, siar pikir, atau dia kontrol pikir, ya. Ya, ini, ya, penjelasannya. Target kompetensi untuk nurse, ya, sampai dengan mampu untuk mengelola kasus waham. Harapan saya, ya, Anda dapat pengalaman, ya, karena memang mempunyai tantangan tersendiri ketika Anda mendapatkan kasus waham maupun dengan kasus resiko bunuh diri. Ya, ini penjelasannya, ya, sisi pikir, siar pikir, kontrol pikir, seolah-olah ada ide pikir orang lain, ya, yang disisipkan dalam pikiran pasien, sampaikan secara berulang-ulang, ya. Atau mungkin siar pikir, ya, dia yakin bahwa dia tahu persis apa yang dipikirkan oleh orang lain. Atau kontrol pikir, dia mampu mengendalikan, ya. Kemudian tingkat kesadaran, ingat tingkat kesadaran di sini isinya bukan kompos medis,
ya. Karena kalau pasien gangguan jiwa ya semuanya ya komposmentis ya. Tapi bagaimana secara kualitatif kita lihat apakah dia mengalami disorientasi atau tidak. Ditanya, tahu nggak sekarang jam berapa? Sekarang ada di mana? Saat ini dia sedang bicara dengan siapa? Ya, bisa kita gali. Memori ya, itu juga ada memori jangka panjang, kemudian memori jangka pendek ya. Jangka panjang ditanya mungkin pengalaman dia atau dia bisa menceritakan ketika eh, dibawa ke rumah sakit jiwa dengan siapa ya, apa yang terjadi di rumah, atau daya ingat jangka pendek ya, tadi pagi habis makan apa, aktivitas kegiatan di ruangan apa saja ya. Kemudian berikutnya tingkat konsentrasi dan berhitung. Nah, ini yang seringkali saya amati mahasiswa ini nanya, Pak, 2 tambah 2 berapa? Ya, 10 dikurangi 2 berapa? Bukan seperti itu ya. Jadi kita bisa mengkondisikan misalkan tingkat konsentrasi dan berhitung ini ditanya, tadi pagi dapat obat ada berapa misalkan ya. Kemudian siang berapa, kurang berapa, atau ditanya juga di ruangan ini semua berapa. Kalau pulang sekian pasien jadi berapa, itu akan lebih enak begitu ditanyakan ya daripada Anda seolah-olah sedang ngetes pasien. Kemudian kemampuan penilaian ini pasien diminta untuk mengambil keputusan. Ya, misalkan ditanya dia mau makan dulu atau mau mandi dulu ya. Atau ada juga yang pasien bingung. Ya, pasien bingung. Kemudian insight atau daya titik diri ini lebih menggali bagaimana apakah pasien paham kenapa dia dibawa ke sini dan dia mendapatkan pengobatan ya. Ada yang memang pasien merasa bahwa ya di rumah saya marah-marah ngamuk-ngamuk ya, kemudian di rumah sakit diajarkan cara manajemen atau cara untuk mengelola marah, atau dia dengar suara-suara halusinasi. Ingat ya, pasien di sana tuh bolak-balik dirawat di rumah sakit. Ya, bisa jadi mungkin lebih pintar pasiennya dibanding dengan saudara ketika saudara memberikan edukasi ya. Jadi tanyakan ya kaitannya dengan kondisi yang pasien rasakan ya, supaya harapannya kalau insight-nya bagus itu sudah menjadi indikator yang luar biasa ya, artinya bahwa pasien sudah paham kenapa dia dibawa ke rumah sakit jiwa, kenapa dia mendapatkan perawatan, sehingga besok ketika di rumah hal-hal yang sudah dilatih ya oleh tenaga kesehatan, terutama oleh perawat, ini betul-betul dipraktekkan begitu ya. Jadi nggak hanya sekedar diajarkan pulang ke rumah balik lagi, obat nggak diminum, mengurung diri lagi di kamar ya. Jadi pasiennya itu bolak-balik tidak ada perubahan begitu ya. Jadi harus betul-betul pasien paham bahwa sebetulnya dengan kondisi-kondisi yang dia rasakan ada upaya yang dapat dilakukan ya, terutama dengan tindakan keperawatan maupun terkait dengan pengobatan. Kemudian kebutuhan persiapan pulang, ini assessment untuk disease planning ya. Jadi kalau ditanya pasien kapan pulang, pasti pulang ya, nggak ada yang ditahan-tahan di sini. Tapi tentu ada indikator yang jelas ketika ini pasien semua harus mandiri, M ya. Jadi nggak ada lagi kalau makan diingetin ya, BAB-BAK harus diingetin, disiram segala macam, mandi diingatkan, berpakaian dia mampu berpakaian dengan baik sesuai ya. Kemudian istirahat tidur sampai dengan di sini terkait dengan obat. Apalagi obat ya, bukan berarti bahwa di rumah sakit jiwa ini obat didampingi oleh perawat, tapi ada nggak inisiatif dari pasien? Dia tahu, suster ini obat saya nanti siang ini saya minum ya. Kita lihat oh dia bisa minum sendiri ya. Kemudian ada inisiatif misalkan ketika ada keluhan-keluhan yang dirasakan ketika efek samping terjadi ketika pasien mengkonsumsi obat. Termasuk kegiatan dalam rumah maupun di luar rumah ya. Beberapa kondisi di bangsal pasien yang sudah maintenance itu sampai kita libatkan ya. Mungkin dia diminta untuk ke laundry, mungkin dia ke instalasi gizi, mungkin dia ke apotek ambil obat supaya dia mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian pengetahuan ini digali ya, bagaimana pemahaman pasien tentang kondisi kesehatan jiwa ya, terkait juga dengan kekambuhannya seperti apa ya, sehingga kita bisa meminimalkan bahwa kondisi relapse itu terjadi secara terus menerus ya, sehingga perlu dievaluasi kalau bolak-balik kambuh ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya, termasuk sumber copingnya, kemudian pengelolaan hidup yang sehat, ya, sistem pendukung, obat-obatan sampai dengan sembuh secara sosial. Ya, kita yakini bahwa pasien juga bakal bisa sembuh kok, bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Jadi kita siapkan dulu dari sisi pemahaman pasien, termasuk juga kita mempersiapkan kondisi lingkungan yang adaptif ya, supaya pasien bisa menyesuaikan diri.
Pemeriksaan penunjang identifikasi terutama beberapa hasil pemeriksaan lab yang abnormal. Bisa jadi ini kaitannya dengan efek samping pengobatan atau juga ada beberapa gejala fisik yang mungkin dirasakan oleh pasien, ya. Termasuk apabila ada data pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan diagnostik, ini juga perlu dicantumkan. Ini pasiennya batuk-batuk, ya, wah ternyata ini di ronsen ya ada TB paru misalnya. Atau ini pasiennya masuk ke rumah sakit jiwa karena ada trauma, ya, kemudian CT scan ada gangguan terkait dengan kondisi pembuluh darah di bagian otak misalkan. Jadi memang perlu diidentifikasi secara lebih rinci, ya. Terapi ini untuk terapi tolong dicantumkan tanggal berapa obat itu, ya, karena tentu berbeda ketika obat di IGD di bangsal akut sampai di bangsal maintenance, ya. Nama obatnya apa, dosisnya apa, efeknya apa. Ini yang seringkali tidak dicantumkan, ya, efek terapi dengan perhatian perawat. Kenapa ini penting? Karena yang perlu kita pahami bahwa selama 24 jam yang mengetahui persis respon yang terjadi pada pasien adalah perawat. Jadi harus mengerti ketika pasien dapat obat, misalkan haloperidol, ya, ini efeknya apa sih? Kemudian apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan oleh perawat, ya. Jadi harus dicantumkan secara lengkap, terlebih lagi Anda dalam rangka upaya pembelajaran, ya, bahkan dalam soal-soal uji kompetensi seringkali muncul, ya, pasien seorang laki-laki usia sekian di rumah sakit jiwa mendapatkan obat ini. Ya mungkin tanyakan apa efek sampingnya atau perhatian perawatnya. Jadi minimal ini bisa dicantumkan dalam laporan kasus saudara. Kemudian skor kategori pasien, ya, ini untuk mengidentifikasi kaitannya dengan tentamen suicide, ya, apakah pasien ada ide bunuh diri, ya, kemudian apakah ada tindakan-tindakan amuk, ya, pasien-pasien krisis, ya, ini bisa kita isi, ya, seperti apa, ya, apakah dia mencintai diri sendiri, ya, bagaimana makan mandinya, dia bisa apa enggak, ya, perlu dicantumkan, ya, sebagai dasar pertimbangan, ya, karena tidak selamanya bahwa ketika pasien dari akut pindah ke bangsal maintenance, ini pasien akan selamanya stabil. Bisa jadi ketika ada situasi stimulus yang muncul, ini balik lagi dia, ya, tiba-tiba dia malah krisis atau mungkin ada ide bunuh diri, ya. Jadi tolong diperhatikan hasilnya seperti apa, skornya berapa, ya, kemudian pengkategorinya bagaimana, termasuk apakah ada indikasi pasien masuk kategori tahap krisis, ya, apakah nanti ada identifikasi PK atau mungkin pasien mengalami resiko bunuh diri. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan review, ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini bukan materi baru, ya, bukan materi baru. Kita sudah pernah berdiskusi materi tersebut di dalam proses pembelajaran, ya. Jadi harapannya bahwa hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan menjadi guidance ketika saudara besok melakukan assessment, ya, terutama pada kasus gangguan jiwa di rumah sakit jiwa, ya, karena bahwa pasien dirawat ini sudah berulang kali, ya. Bisa dibayangkan ketika dia bolak-balik ditanya, ya, dengan informasi yang mungkin juga selalu ditanyakan, tentu akan menjadi hal yang membuat pasien tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Jadi ini memang butuh strategi, bukan berarti bahwa nanti besok Anda bawa format pengkajian, kemudian Anda wawancarai, bukan seperti itu. Tapi Anda bisa memilah-milah mana data yang memang perlu ditanyakan, ya, dari wawancara, atau mungkin Anda cukup lihat dari rekam medis, ya, atau mungkin juga Anda bisa lihat dari hasil observasi. Dan sangatlah penting ketika kita melihat bahwa yang namanya membangun trust pada pasien gangguan jiwa ini pengaruhnya sangat besar. Ya, jadi bangun dulu kedekatan dengan baik pada pasien ketika Anda kontrak waktu, Anda perkenalan, berapa lama di ruangan, dan lain sebagainya, supaya pasien pun juga nyaman. Jadi seolah-olah bahwa keberadaan Anda itu datang tidak hanya mengorek-ngorek masalah pasien, tapi menganggap bahwa kehadiran Anda itu bermakna bagi pasien. Kenapa? Karena memang banyak hal yang bisa dilakukan oleh Anda dalam rangka untuk membantu mengatasi masalah pasien, gitu, ya. Jadi
waktu 3 minggu, terutama 2 minggu di Gracia ini jangan dilihat laporannya berapa, ujiannya dan lain sebagainya. Tapi saya berharap bahwa Anda punya kesempatan ya, apalagi dengan kondisi situasi pandemi ya. Kalau dulu pernah beberapa angkatannya sampai praktek itu dibatasi ya, bahkan sampai hanya beberapa hari di rumah sakit jiwa, sisanya itu pembelajaran diskusi melalui online. Nah ini betul-betul Anda dapatkan, bahkan ini bisa memberikan pengalaman ya, begitu nanti besok di profesi tambah matang lagi, Anda sudah paham betul karena di tahap akademik ketika praktek klinik di misalnya terapan keperawatan ini sudah punya pengalaman ya, tinggal besok diasah kembali. Ya, mungkin itu kita akan lanjut sesi diskusi. Mungkin belum jelas atau ingin diklarifikasi ya, tadi Mbak Aini sudah sampaikan, bisa disampaikan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand ya. Silakan. Terima kasih Pak Tejo atas penyampaian materinya. Monggo teman-teman silahkan yang ingin bertanya bisa open mic atau melontarkan pertanyaan di room chat. Ini sudah ada pertanyaan ya Mbak Yunda ya. Pak. Ini dari Septi Ayu, Bapak izin bertanya, di bagian terapi medis untuk perhatian perawat itu isinya bagaimana, Nggih? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi di dalam item terapi medis itu ada nama obat, ada dosis, ya, kemudian ada efek terapi, ada perhatian perawat, ya. Contoh misalkan obat yang sering digunakan ya, ada THP ya, triacylphenidil, ada haloperidol, ada risperidon, ya. Beberapa obat misalkan ini memberikan efek terapi ya, pasiennya ini mulutnya kering, ya. Berarti apa perhatian perawatnya? Pasien diminta untuk banyak minum. Atau ada obat yang pasien ini bakal jadi hipotensi, lemes pasiennya, berarti batasi aktivitas begitu. Ya, jadi sebetulnya perhatian perawat ini menjadi catatan ya, bahwa selama proses pengobatan diberikan, jangan lepas kontrol ya, tetap harus dievaluasi. Ya, apalagi kalau kita perhatikan obat-obat golongan antipsikotik yang diberikan pada pasien gangguan jiwa ini diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin efek sampingnya nggak hanya pada saat diminum langsung keluar gitu. Biasanya bertahap ya, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, apalagi di pasien ada riwayat dia putus obat, kadang diminum, kadang enggak, ya, kadang mungkin dia seringkali paginya nggak diminum, siangnya jadi double 2 kali. Nah, bisa jadi ada beberapa hal kondisi seperti itu. Ya, jadi perhatian perawat ini adalah kondisi-kondisi yang harus dijadikan rekomendasi ketika ada efek terapi yang muncul, ya, efek terapi yang muncul. Itu ya barangkali kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Septi, Bapak. Oh iya, Mbak Septi ya, kayak Mbak Septi. Terima kasih Pak Tejo. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Nuril ya. Kebutuhan persiapan pulang, pengisian kebutuhan persiapan pasien pulang itu pengisiannya ketika wawancara dan sesuai kondisi pasien saat itu atau diisi sebagai hal yang harus dicapai. Oke, jadi kebutuhan persiapan pulang adalah diisi ketika Anda melakukan pengkajian. Ya, tadi di dalam tabel itu ada 3 indikator ya, ada 0, ada 1, kemudian ada 2. 0 itu artinya bantuan total atau mungkin tidak dilakukan. 1 itu dia bantuan minimal ya, pasiennya masih diingetin gitu ya, ayo makan dulu ya, ke ruang makan, disiapin piringnya ya. Atau dia sudah mandiri, skornya 2, artinya tanpa ada instruksi, dia sudah punya inisiatif bahwa aktivitas itu memang menjadi aktivitas yang harus dilakukan secara mandiri. Nah, sebetulnya kebutuhan persiapan pulang ini nanti akan sejalan dengan jadwal kegiatan harian. Ya, nanti harapannya pasien yang Anda kelola ini dibuatkan jadwal kegiatan harian. Jadi aktivitas dia dari mulai bangun tidur sampai dengan istirahat malam. Dia bangun tidur, habis bangun tidur mungkin dia mandi, dia sholat, sarapan, ikut senam, latihan mengontrol halusinasi, sampai dengan dia sesi terakhir sesi malam hari.
Jadi kebutuhan persiapan pulang ini tentu nanti akan kelihatan nih ya progresnya ketika di awal Anda melakukan assessment sampai dengan proses perawatan. Artinya kalau di pengkajian masih banyak yang satu misalkan, berarti target kita. Target kita selama perawatan ini bagaimana kita berupaya supaya jadi dua semua. Artinya semua mandiri, apalagi kalau pasiennya masih nol, ya masih bantuan secara total. Jadi ini sebetulnya menjadi indikator. Makanya kalau pasien tanya kapan dia pulang, dilihat dulu di sini kemampuannya. Kalau dia makannya saja masih dibantu, diingetin, ya obatnya saja kadang-kadang dia lupa. Gimana nanti dia di rumah? Ya, jadi memang sebetulnya kebutuhan persiapan pulang ini paling tidak menjadi indikator pertimbangan kita selama proses perawatan. Apakah pasien kita rekomendasikan untuk pulang atau tidak? Ya, sayang rasanya kalau pasien buru-buru pulang, habis itu seminggu 2 minggu balik lagi rumah sakit jiwa. Berarti tindakan yang kita lakukan tidak memberikan dampak yang signifikan. Ketemu lagi dengan pasien yang sama ya sampai hafal perawatnya ya. Jadi harapannya tentu dengan identifikasi di awal untuk kebutuhan persiapan pulang yang masih nol, yang masih satu, ini target kita bagaimana mengoptimalkan, termasuk tadi kita dampingi pasien untuk membuat jadwal kegiatan harian. Bahkan di jadwal kegiatan harian ya, ini aktivitas yang kita ajarkan itu juga dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Contoh pasiennya halusinasi, kita ajarin tuh cara mengontrol halusinasi. Kita minta pasien, Bu, ini latihannya kapan Ibu? Ya, sendiri. Oh, misalkan setiap sore, misalkan jam 3 ditulis. Nanti dilihat di situ dia B, M atau T ya. Biasanya ya bukan pakai angka ya. B, M atau T. B itu dibantu, M itu mandiri, T itu tidak dilakukan. Harapannya bisa M semua, mandiri semua, tapi juga perlu dievaluasi ya. Jangan pasien suruh ngisi sendiri terus semua M. Jadi memang betul-betul dari sisi kemampuan pasien sudah bisa melakukan tanpa harus ada pendampingan dari perawat ya. Begitu mungkin tadi yang ditanyakan oleh Nuril ya. Oke, masih ada yang lain silahkan. Ini ada Nuril, Pak, bertanya lagi. Oh iya, Oke, ya. terkait genogram 3 generasi ini yang dimaksud itu dari kakek nenek hingga pasien atau dari orang tua pasien hingga anak dari pasien, nggih, Pak? Matur nuwun. Ya, oke, ya, ya. Jadi 3 generasi ini memang harapannya menggambarkan ya kondisi pasien, kemudian bisa jadi di atasnya pasien, atau kalau pasien sudah berkeluarga dia punya anak, bawahnya pun juga bisa kita lihat. Ya, walaupun kenyataannya banyak ya kasus-kasus, terutama mahasiswa ketika mengelola pasien di rumah sakit ini nggak sampai 3 generasi ya. Kadang-kadang datanya nggak lengkap begitu, tapi minimal ketika kita mengidentifikasi dari faktor predisposisi, ada nggak kaitannya bahwa anggota keluarga lain ya mempunyai riwayat gangguan jiwa yang sama. Ya, misalkan tadi orang tuanya ada juga gangguan jiwa, kakaknya atau adiknya, atau mungkin saudara jauh barangkali yang sama-sama mengalami kondisi gangguan jiwa ya. Termasuk di dalam genogram juga tidak hanya menggambarkan identifikasi faktor keturunan. Siapa orang terdekat di situ? Ya, mungkin lebih dekat dengan kakeknya, neneknya, atau mungkin tinggal satu rumah ya dengan garis yang terputus-putus itu bisa kelihatan, atau pasien ada yang mungkin anggota keluarganya meninggal sehingga pasien tidak lagi tinggal satu rumah gitu ya. Jadi ingat bahwa di dalam genogram ini walaupun memang harapannya 3 generasi, banyak informasi yang bisa didapatkan ya tadi ya, apakah kaitannya dengan keturunan, apakah mungkin tadi ada indikasi mungkin siapa orang terdekat ketika dia punya masalah perceraian, meninggal dan lain sebagainya. Ada yang beberapa kasus pasien tinggal sendiri ya, itu kan kelihatan di genogram. Oh, mungkin ini pasiennya sudah pernah menikah bercerai, atau mungkin pasiennya ini anak tunggal ya, kemudian dia tidak mendapatkan perawatan. Jadi tidak hanya besok Anda membuat genogram, tapi juga ada narasi penjelasan di bawah genogram ya. Jadi 3 generasi itu bisa satu di atas pasien, kemudian satu di bawah pasien ya, atau mungkin dua-duanya karena pasien generasi yang paling bawah, dua di atasnya ya. Tapi intinya bahwa tidak hanya dihitung berapa generasinya, harapannya dalam genogram ini ada beberapa sumber informasi yang bisa didapatkan tadi ya, kaitannya dengan faktor predisposisi atau mungkin kondisi keluarga di dalam proses perawatan
di dalam rumah itu sendiri. Itu ya. Bagaimana Nuril? Apakah sudah jelas? Nanti untuk format pengkajian akan saya berikan ya, atau nanti Mbak Ayunda juga sudah saya sampaikan ya dalam apa namanya, dalam acuan ya. Jadi besok nggak usah bingung nanti formatnya kayak apa, semua sama ya, semua sama. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana kecermatan Anda untuk menyesuaikan setiap item-item yang ada di dalam pengkajian itu disesuaikan. Saya tidak berharap Anda itu hanya memindahkan catatan rekam medis ke laporan kasus saudara. Karena bisa jadi bahwa data itu sangat dinamis perubahannya. Ya, bukan berarti bahwa Pak ini kok beda ya Pak yang diomongin pasien sama di rekam medis gitu. Bukan berarti bahwa bisa jadi pasiennya manipulatif ya. Perlu kita gali, kita validasi. Mungkin nanti lewat keluarganya atau nanti mungkin bisa dilihat kembali ketika proses perawatan ya, karena sudah terbangun trust dengan baik. Beberapa data saya rasa akan lebih mudah bisa divalidasi ya, sehingga nanti data itu memang betul-betul menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya ya. Jadi sayang rasanya kalau Anda misalkan jauh-jauh ya, misalkan perjalanan praktek ya dari Godean ke Pakem gitu, mengelola pasien hanya sekedar berpikir bahwa Anda hanya dapat kasus kemudian Anda buat laporan ya. Jadikan pengalaman ini bagaimana Anda bisa berbuat sesuatu kepada pasien ya, memberikan makna kepada pasien. Saya yakin bahwa banyak hal yang bisa didapatkan karena bagaimanapun pasien ini sebagai sumber pembelajaran bagi saudara. Ya, harapannya paling tidak adalah sesuatu yang bisa disampaikan, bisa diajarkan kepada pasien. Ya, mungkin itu. Masih ada lagi yang lain atau mau open mic Teman-teman, atau Septi, oh iya. Permisi Bapak izin bertanya, namun Ya, terkait silakan. dengan penugasan. Ya. Ya, izin bertanya untuk yang tugas individu itu di dalam buku panduan kan tertuliskan membuat laporan pendahuluan masukan keperawatan di RSC dan di puskesmas. Nah, itu untuk tugasnya sendiri, laporan pendahuluannya satu dan asuhan keperawatannya satu atau salah satu nih Pak? Ya, jadi selama 2 minggu di Rumah Sakit Jiwa Gracia dan 1 minggu di Puskesmas, ada tugas yang harus diselesaikan, baik tugas untuk individu maupun tugas kelompok. Ya, kalau untuk yang di individu, berarti Anda mengelola satu kasus pasien dengan kondisi gangguan jiwa. Biasanya kalau untuk rotasi di Gracia itu 1 minggu di fullkan Anda di bangsal maintenance. Ya, jadi Anda bisa mengelola satu kasus lengkap ya, dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi ya. Pak, kalau 2 hari pasiennya pulang ya ganti lagi ya. Makanya kenapa kita tetapkan minimal 3 hari begitu ya. Nah, untuk laporan pendahuluan sistematikanya juga sudah ada ya, dan dulu juga sudah pernah dibuat yang saya ingat pada saat tugas kelompok ya, masing-masing kelompok sudah buat yang namanya laporan pendahuluan, strategi pelaksanaan sampai dengan leaflet waktu itu. Nah, itu tolong nanti dibuka kembali, dilihat lagi ya, apalagi kita sudah mau rujuk pada pendekatan 3S ya, SDKI, SIKI dengan SLKI. Kemudian untuk yang satu di puskesmas ini nanti diarahkan untuk kasus psikososial ya, psikososial. Apa kasusnya tadi? Pasien-pasien dengan gangguan fisik yang mengalami dampak secara psikososial. Pasiennya apa Pak? Oh, stroke. Ya, ditanya itu, digali lagi, ada nggak masalah perubahan konsep dirinya? Jangan-jangan pasien mengalami gangguan citra tubuh, atau pasien ada kaitannya dengan kondisi kecemasan ya, atau ketidakberdayaan. Jadi memang ini berbeda ya targetnya. Kalau untuk yang di rumah sakit jiwa itu kasus kelolaan di bangsal ya selama 1 minggu untuk yang gangguan jiwa, sedangkan untuk yang di komunitas itu lebih ke arah pengalaman Anda untuk mendapatkan kasus psikososial. Kalau tidak salah Bu Nuah besok mungkin ya Mbak Yunda yang masuk ya. Nggih Pak, besok. Ya besok Bu Nuah akan mereview kembali tentang asuhan keperawatan psikososial. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat di situ. Dan tentu nanti harapan saya ketika besok di komunitas misalkan dapat pasien stroke, ya jangan hanya diurusin psikososialnya saja. Kalau memang ini pasiennya nggak bisa makan, ada kelemahan ekstremitas, dia gangguan mobilitas fisik, tetap juga diangkat ya supaya kelihatan bagaimana
tadi holistik biopsikososial spiritualnya. Gitu ya Mbak Septi ya. Jadi 2 kasus, 1 kasus kelolaan di rumah sakit jiwa, kemudian 1 kasus kelolaan di tentu berkaitan dengan masalah utamanya ya. Kalau dapatnya halusinasi ya berarti Anda buat di situ LP tentang halusinasi. Kalau yang di komunitas disesuaikan. Kalau dapatnya tentang cemas, HDR situasional atau gangguan citra tubuh juga disesuaikan. Gitu Septi. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, izin konfirmasi kembali. Berarti yang di Gracia itu 1 askep dengan minimal 3 hari dan yang di puskesmas juga 1 askep terkait dengan psikososial. Itu Ya, untuk individu nggih, Pak? Dan untuk iya. yang kelompok juga sama 1 askep saja atau bagaimana, Pak? Atau tiap Ya, minggu 1 askep? ya, kalau untuk yang kelompok ya, kelompok ini harapannya nanti di rumah sakit jiwa tetap 1 kasus kelompok ya, satu kelompok yang pasien dengan kondisi gangguan jiwa. Kemudian kalau yang di mana? Yang di komunitas ya, itu 1 kasus kelompok keluarga dengan ODGJ. Ya, itu kan ada 3 puskesmas ya. Ada puskesmas Sayegan, kemudian puskesmas mana tuh Mbak Ayu? Kok saya lupa? Minggir, Pak. Oh, Minggir Moyudan. ya. Minggir, Sayegan sama Moyudan ya. Nggih. Ya, tiga puskesmas. Dan memang kebetulan di titik-titik puskesmas tersebut kasus gangguan jiwanya cukup banyak. Ya, hanya memang nanti untuk yang di Gracia kita petakan ulang ya, karena walaupun kelompok sudah kita bagi di acuan itu kadang-kadang di rumah sakit dipecah lagi ya, jadi kadang-kadang memang agak susah untuk mengkondisikan bareng-bareng mengelola gitu. Nanti coba kita lihat ya pembagian dari rumah sakit jiwa. 1 kelompok ada berapa orang ya Mbak Ayu ya? Ini 5. Pak, saya lupa ingat. Ya, 4 apa 5 itu kalau nggak salah ya. Ya, itu kadang-kadang dipecah lagi, 2 di mana, sisanya di bangsal mana. Nah, ini yang kadang-kadang memang perlu dikondisikan supaya pengelolaan kasus kelompoknya semua bisa ikut terlibat ya. Gitu Septi. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ada Ya, lagi masih mungkin yang ada? bertanya? Hmm. Sepertinya tidak ada ya, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, ya karena waktunya juga sudah mau habis ya, mungkin saya tegaskan ulang ya. Jadi harapannya adalah ini merupakan pengalaman bagi mahasiswa untuk betul-betul belajar ya, untuk betul-betul belajar mempraktekkan konsep teori yang sudah didapatkan ya, bagaimana nanti Anda mungkin juga menemukan tantangan ternyata beda gitu ya, kalau kita pengkajian di lab dengan teman, kemudian tiba-tiba Anda ketemu pasien gangguan jiwa, jangan sampai nanti malah mau pengkajian Anda yang dikaji oleh pasien. Jadi harus betul-betul melihat hal tersebut ya. Yang kedua, manajemen waktu ya, terutama untuk laporan-laporan ya, tugas-tugas diselesaikan, dan yang paling penting adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik dengan masing-masing pembimbing. Ya, apalagi kita juga tidak hanya melibatkan pembimbing pendidikan, tapi juga pembimbing dari lapangan ya. Jadi paling tidak Anda komunikasi ya, entah mau buat grup atau konfirmasi, Bapak ini kami berempat namanya ini bimbingan Bapak kapan kita diskusi. Ingat bahwa itu adalah hak saudara untuk mendapatkan bimbingan. Jadi jangan sampai nanti Anda mau selesai baru konfirmasi, Pak ini kami sudah selesai kapan laporannya dikumpulkan. Nggak pernah bimbingan, ya nggak pernah melaporkan, sayang. Ya, sayang. Ini Anda beruntung ya, semuanya ini diplotkan di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Kalau yang dulu sampai mencar ya, ada yang di Rumah Sakit Jiwa Klaten, ada yang ke Solo ya untuk profesional gitu. Jadi betul-betul saya rasa ini adalah kesempatan yang bisa digunakan dengan baik ya. Mungkin itu sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan proses praktek besok dapat berjalan dengan lancar ya, sehingga pengalaman itu tentu menjadi pengalaman yang berharga bagi Anda semua. Terima kasih atas waktunya Mbak Ayunda untuk mendampingi pembekalan pada siang hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tejo yang sudah memberikan materi pengajian keperawatan jiwa pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat
bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf Bapak Tejo apabila ada kesalahan atau kekurangan selama kegiatan berlangsung. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara Waalaikumsalam. pembekalan pada